menilai Roy Suryo CS membuat gaduh atas tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Wakil Ketua Pradi Bersatu Lecumanan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Lantas apa yang melatar belakangi laporan tersebut? Saya akan langsung menemui Lecumanan. Ikuti penelusuran saya. Pemirsa, sekarang saya berada di Taman Ayodhya dan akan menemui Wakil Ketua Pradi Bersatu, Bapak Lecumanan. Halo, apa kabar? Bapak. Baik. Pak Lecumanan, ini mengenai laporan Anda nih di Polres Jakarta Selatan. Tapi sebelum saya bertanya mengenai laporan Anda, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Ini laporannya atas nama pribadi atau atas nama institusi Pradi Bersatu? Laporan ini kami layangkan berdasarkan kuasa daripada organisasi advokat. Jadi sebenarnya laporan ini adalah mewakili organisasi saya, organisasi advokat Pradi Bersatu. Nah, yang kemudian yang kami laporkan itu adalah dugaan sebenarnya penghasutan. Ya, penghasutan itu, apa yang dihasut itu artinya yang selama ini ya kita perhatikan adalah upaya menghasut oleh seorang Roy Suryo untuk meyakinkan masyarakat bahwa Pak Jokowi menggunakan produk palsu hingga menjadi presiden. Nah, itu yang kemudian kami lihat penghasutan ini kan sudah dampaknya meluas. Ya, yang pertama ada sekelompok orang yang kemudian mengatasnamakan TPUA yang kemudian menggeruduk rumahnya Pak Jokowi untuk menekan Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah asli. Setelah itu ya setiap konferensi pers atau kemudian mereka melakukan podcast itu selalu menjelek-jelekkan Pak Jokowi. Nah, mereka memiliki analisa, memiliki metode, membuktikan produk itu adalah produk palsu. Nah, sementara rujukan kami kan adalah yang pertama, Bareskrim Mabes Polri telah menghentikan laporan pemalsuan TPUA. Sudah berhenti pertama dulu, kemudian dilanjutkan lagi mereka melakukan upaya. Ya, upaya gelar perkara khusus, upaya membuka lagi, tetapi juga dihentikan oleh Biro Wasidik Bareskrim Polri. Itu yang pertama. Yang kedua, pihak UGM telah diperiksa. Ya, dari tingkat atas sampai ke bawah. Ya, telah diperiksa dan jelas-jelas pemeriksaan itu bahwa UGM menyampaikan bahwa Pak Jokowi memang pernah mengikuti perkuliahan. Kuliah di situ, pernah kuliah di situ, pernah menjadi mahasiswa di situ, dan pernah lulus di situ, dan pernah lulus artinya ya. Dan mereka menyatakan produk yang digunakan oleh Pak Jokowi adalah asli. Itu yang kedua. Yang ketiga, pembandingnya adalah Direktorat Tindak Pidana Umum pernah melakukan pinjam terhadap ijazah Pak Jokowi. Nah, hasilnya adalah identik sesuai dengan aslinya. Yang lain-lain ya sebagai pembandingnya ada sekitar total itu ada 5 atau 6 untuk sebagai pembanding. Sebagai pembanding dan sama dan sesuai. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM. Maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Saya kebetulan baru minggu lalu berkunjung ke tempat podcastnya Zulfan Lindan. Nah, di situ bahwa ternyata salah satu teman dekatnya Pak Jokowi menyampaikan Pak Jokowi kuliah bersama dia. Dia teman satu angkatannya, ya kan, mewakili organisasi saya, organisasi advokat Pradi Bersatu adalah melaporkan penghasutan yang pertama. Pasal selanjutnya yang kami tambahkan itu adalah 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, yaitu menyebarkan melalui media sosial. Baik, Pak Lecumanan, ini yang menarik adalah
Bapak ini kan bukan dari tim pendukung ataupun relawan Jokowi, Iya, dan betul. juga bukan dari tim kuasa hukum Pak Jokowi. Iya, betul. Apa yang melandaskan Pak Lecumanan melaporkan Roy Suryo CS ke Nah, ini Polres menarik. Metro Jakarta Iya, Selatan? Ini soalnya menjadi pertanyaan tersendiri ini bagi menjadi masyarakat. pertanyaan yang sangat mutlak harus saya jawab nih. Karena Betul. kenapa? Yang pertama, yang dilaporkan Pak Jokowi adalah delik aduan. Nah, ini harus kita bedakan ini ya, teman-teman wartawan ya. Dalam hukum itu ada delik aduan, ada delik murni. Ya. Delik aduan itu harus orangnya yang merasa menjadi korban, dia yang melaporkan langsung. Karena pencemaran terhadap dirinya. Betul. Nah, kemudian yang saya laporkan ini 160 ini delik murni. Kenapa saya bilang delik murni? Kita bukan korban. Tapi sebagai warga negara kita boleh melaporkan kepada pihak berwajib. Bahwa di sini ada suatu peristiwa, yang peristiwa ini harus diungkap sama pihak kepolisian. Oke. Gitu. Jadi kita siapapun itu boleh melaporkan. Itu namanya delik murni. Saya melihat langsung waktu itu dalam suatu acara bernama ILC. Oke. Nah, yang dipimpin oleh Pak Karni Ilyas. Nah, di Ya. situ Roy Suryo itu berulang kali menyampaikan, ini saya jamin ijazah ini palsu. Dan saya melaporkan jauh sebelum Pak Jokowi melaporkan. Jauh sebelum itu ternyata. Jauh sebelumnya. Ini menarik. Dari 12 terlapor, Iya. salah satunya status profesinya ini sama nih, pengacara, Iya. Tri Kurnia. Iya, Tri Kurnia, betul. Nah, ini apa alasan Anda melaporkan Tri Kurnia? ini kita bedakan dulu ya. Jadi sebenarnya yang saya laporkan ya melalui organisasi saya ya, sebagai saya perwakilannya, yang saya laporkan itu adalah 3 orang. 3 orang siapa saja? Pak Roy Suryo, Pak Roy Suryo, Pak Rismon, Pak Rismon. Ibu Tifa. 3 yang kami laporkan berdasarkan alat bukti kami 3 orang. Oke. Kemudian Pak Jokowi melaporkan di Polda Metro Jaya terkait dengan 310-311 pencemaran ya, terhadap dirinya. Nah, itu sebenarnya terlapornya itu dalam lidik. Jadi dia tidak menyebutkan nama-nama terlapor. Semuanya dalam lidik. Tetapi komunikasi kami beberapa waktu lalu dengan pengacaranya Pak Jokowi itu menyampaikan bahwa ada 26 postingan. Di dalam 26 postingan itu terdapat 12 terlapor itu. Oke. Yang akhirnya ketika dilaksanakan gelar perkara menetapkan 12 orang itu menjadi terlapor. Berbagai media massa, Roy Suryo CS ini selalu mengeluarkan bukti-bukti baru bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Nah, kalau misalkan dari versi Anda, apakah ada alat bukti yang bisa membantah semua itu? Alat bukti yang saya serahkan itu ada kurang lebih 6 postingan. Salah satunya ketika dia menyampaikan di publik secara secara TV bahwa produk ijazah Pak Jokowi palsu. Itu yang pertama. Yang selanjutnya yang saya hadirkan itu adalah bahwa ada postingan Dr. Tifa, kemudian ada postingan Dr. Rismon. Nah, itu juga saya jadikan alat bukti. Ada postingan yang menyudutkan Pak Jokowi, yang berusaha meyakinkan masyarakat bahwa produk ijazah Pak Jokowi adalah produk palsu. Itu alat bukti saya. Alat bukti. Nah, terus alat bukti lanjutan adalah konferensi pers Bareskrim, Direktorat Tipidum yang menyatakan ijazah Pak Jokowi identik dengan yang lainnya. Oke, baik. Pak Lecumanan, ini Anda sempat menyebutkan nih, ada isu yang menyebutkan mengarahkan begitu masyarakat untuk memiliki sentimen negatif terhadap Jokowi. Nah, ini maksud Anda seperti apa? Baik itu dari pihak kepolisian maupun dari pihak universitas menyatakan bahwa produknya Pak Jokowi itu asli. Harusnya ketika dari instansi yang berwenang memberikan statement bahwa produk itu adalah asli, harusnya kan kita nggak boleh lagi. Nggak boleh lagi meragukan yang pertama. Yang kedua, nggak boleh lagi membuat statement-statement di mana bahwa seseorang yang bernama Pak Jokowi itu menggunakan produk palsu. Terus digaungkan gitu, bahasa-bahasa yang menurut saya tidak ilmiah ini terus berusaha digaungkan kepada masyarakat. Sementara masyarakat ini kan ada 2 lapisan masyarakat nih, ada yang berpendidikan, ada yang kurang berpendidikan. Saya khawatir nanti yang kurang berpendidikan ini akan secara spontan bisa percaya dengan statement-statement mereka. Terprovokasi lah artinya kan, jadi mengikuti gitu, seolah-olah oh ya benar itu ya kata Roy Suryo ya, wah jangan-jangan Pak Jokowi ini menggunakan ijazah palsu gitu. Menurut saya itu harus segera bisa ditindak oleh Polda Metro Jaya, khususnya Direktorat Tipidum. Karena kenapa? Ini kan sudah panggilan kedua.
harus dilayangkan. Karena panggilan pertama mereka sudah mengabaikan. Saya meminta Pak Kapolda, Pak Wakapolda, Pak Dirkrimum dan Pak Wadirkrimum untuk segera memproses panggilan lanjutan terhadap Roy Suryo CS. Saya khawatir para terlapor ini menghilangkan barang bukti. Nah, kemudian yang kedua, saya khawatir mengulangi terus perbuatannya. Apabila seseorang ya yang diduga sudah menjadi terlapor, apabila terus-menerus mengulangi perbuatannya, sudah sepantasnya secara objektif nantinya pemeriksaan, polisi boleh melakukan penahanan. Berbicara terlapor dan Roy Suryo CS, harapan Anda sebenarnya seperti apa? Jadi harapan saya sebenarnya kepada terlapor-terlapor ini untuk segera melakukan datang ya ke kepolisian untuk memberikan keterangan. Oke. Jadi kita semua harusnya secara objektif ini mengikuti prosesnya dengan baik gitu. Sesuai prosedur hukum yang berlaku ya, Pak? yang berlaku. Kita nanti melihat apakah keterangan itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak gitu. Apakah keterangan itu memang keterangan yang benar atau keterangan yang tidak benar, kan gitu. Masalah ijazah kok nggak selesai-selesai. Iya. Makin bertambah gitu. Iya. Wah, ini fitnah yang paling kejam ini. Satu-satunya jalan untuk mengatasi ini adalah melalui jalur hukum.